Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tetap semangat dan ceria selalu. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tematik kelas 3 tema 2 benda di sekitarku. Subtema 2 wujud benda pembelajaran 5 dan 6. Tujuan dari materi pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan sifat benda gas. Kedua, siswa dapat mengenal jenis-jenis timbangan. Yang ketiga, siswa dapat mengubah satuan baku berat. Dan yang keempat, siswa mengenal pentingnya hidup sederhana. Materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenal benda gas. Allah telah memberikan nikmat berupa udara yang sangat berlebih. Udara ada di mana-mana. Ada di jalan, di rumah, di sekolah, di ruangan, dimanapun kita berada. Pasti ada udara. Nah, sekarang apa sih gunanya udara untuk manusia? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul, untuk bernafas. Manusia bernafas menghirup udara yang namanya oksigen. Nah, anak-anak, udara itu tidak bisa kita amati. Kita lihat, kita pegang, maupun kita genggam. Akan tetapi, udara dapat kita nikmati atau kita rasakan. Contohnya seperti ketika kalian pegang tangan kalian, kemudian kalian tiup. Yang akan kalian rasakan ada tekanan udara dan dinginnya udara yang kita rasakan di tangan kita. Ini menunjukkan udara itu bisa kita nikmati atau kita rasakan. Seperti ini, saat angin bertiup, kita merasakan kesejukan. Angin adalah udara yang bergerak. Udara termasuk salah satu benda gas. Benda gas itu ada yang dapat dilihat seperti awan dan asap.
Berikut adalah contoh benda gas. Udara dalam balon, gas LPG, uap air, awan, dan juga asap pabrik. Dari contoh benda gas tadi, yuk kita ketahui apa saja sifat dari benda gas. Yang pertama, sifat benda gas menekan ke segala arah. Yang kedua, menepati ruang. Dan yang ketiga, bentuknya berubah-ubah. Dan yang keempat, sifat benda gas memiliki massa atau berat. Berikut penjelasan dari sifat benda gas. Yang pertama, menekan ke segala arah. Perhatikan gambar di samping. Ketika udara ditiup ke balon, udara mendesak balon dan menekan ke segala arah. Yang kedua, menepati ruangan. Perhatikan gambar. Ketika meniup balon, udara mengisi ruangan sehingga balon mengembang. Yang ketiga, bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Seperti pada gambar, udara menyesuaikan bentuk berdasarkan bentuk balon. Dan yang keempat, sifat benda gas memiliki massa. Perhatikan gambar di samping. Nah, ketika kita lihat ada dua balon yang berisi udara, ini mempunyai berat yang sama. Tapi jika salah satu balonnya kempes seperti pada gambar, ini menunjukkan balon yang berisi udara lebih berat dari balon yang dikempes. Nah, anak-anak, untuk mengetahui berat atau massa, kita menggunakan alat yang namanya timbangan. Perhatikan alat-alat berikut. Ada timbangan beras, digunakan untuk menimbang barang. Yang kedua, timbangan badan. Yang ketiga, ada timbangan kue. Yang keempat, ada timbangan gantung, menimbang berat badan bayi. Yang kelima, ada timbangan warung untuk menimbang barang. Dan yang keenam, ada timbangan neraca, digunakan untuk menimbang emas, perak, dan logam. Untuk menentukan satuan berat timbangan kue, kita harus mengenal satuan beratnya. Ada kilogram atau singkat kg, gram, dan ons. Perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Cara membaca timbangan kue. Kita menggunakan satuan kilogram atau disingkat kg dan gram. Perhatikan gambarnya. Angka 1 menunjukkan berat 1 kilogram. 1 kilogram sama nilainya dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, anak-anak, ada juga garis kecil-kecilnya antara angka 1 sampai angka 2. Perhatikan di gambar timbangannya ya. Ada garis-garis kecil itu menunjukkan ons. Ada 5 garis kecil sampai ke angka 2 ya, anak-anak. Satu garisnya itu senilai 2 ons. Nah, sekarang kita lihat timbangan ini. Kira-kira ayam ini berapa kilogram ya, anak-anak? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini menunjukkan bahwa angka yang mendekati jarum timbangan itulah menunjukkan nilai berat suatu benda. Ini berarti berat ayam ini adalah 5 kilogram. Dan ada lebihnya satu garis kecil. Nah, itu menunjukkan 2 ons. Atau berarti sama dengan nilainya 200 gram.
Berarti ayam yang ditimbang pada timbangan tersebut pada gambar adalah 5 kg 200 gram. Contoh soal yang lain. Perhatikan ya teman-teman. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram atau kg dan gram. Ada juga di buku tematik teman-teman ya. Bisa dibuka pada halaman 103. Perhatikan pada gambar pertama. Jarum timbangan yang menunjukkan untuk berat jagung pada timbangan ini adalah angka 3 kg. Gambar kedua, berat ikan pada timbangan tersebut menunjukkan angka 5 lebih 3 garis kecil. Atau tadi sudah kita ketahui, satu garis kecil itu adalah 200 gram. Karena ada 3 garis kecil, maka didapatkan 600 gram. Sehingga berat ikan pada timbangan tersebut adalah 5 kg 600 gram. Materi selanjutnya kita akan bahas tentang perilaku hidup sederhana. Anak-anak, hidup sederhana memang perlu kita tanamkan untuk diri kita sendiri. Nah, teman kita, Lani, dia adalah seorang anak orang kaya. Bapaknya sangat berada. Tapi Lani selalu hidup sederhana. Apakah hidup sederhana? Ada yang tahu? Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, anak-anak, kalau menggunakan sesuatu atau memakai sesuatu tidak boleh berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan termasuk pemborosan. Dan pemborosan termasuk sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita harus hidup sederhana? Ya, yang pertama, hidup sederhana lebih mensyukuri dan menikmati apa yang kita miliki. Yang kedua, hidup sederhana akan menjadi hidup kita lebih tenang. Dan yang ketiga, hidup sederhana mencegah kesan kesombongan. Dan yang keempat, hidup sederhana mengajarkan hidup cermat dan disiplin. Nah, itulah mengapa kita perlu menerapkan hidup sederhana. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih semangat Ananda dan Ayah Bunda yang sudah mendampingi. Dari video pembelajaran kita hari ini, tugas selanjutnya Ananda di rumah adalah mengerjakan di buku tematik halaman 101, halaman 103, dan halaman 114. Baik teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.